Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Ananda. Ananda sekarang sudah duduk di kelas 12. Ini berarti Ananda tinggal 1 tahun lagi belajar di jenjang SMA. Nah, dengan kata lain, sebentar lagi Ananda akan menyelesaikan proses pendidikan di jenjang pendidikan menengah. Nah, hal tersebut bisa terwujud tentu saja bergantung pada usaha Ananda dalam mengatasi berbagai tantangan dan rintangan yang akan Ananda hadapi di kelas 12. Oleh karena itu, Ananda harus meningkatkan kualitas dan juga kuantitas belajar Ananda. Serta jangan lupa senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan sungguh-sungguh setiap akan memulai dan mengakhiri aktivitas sehari-hari, termasuk kegiatan pembelajaran. Nah, pada bab ini, Ibu akan mengajak kalian untuk menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ya, kita mulai Ananda. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, ya, di video pembelajaran yang pertama, Ibu akan memberikan materi mengenai makna hak dan kewajiban warga negara, juga substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Untuk C dan D-nya kita ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya, ya. Makna hak dan kewajiban warga negara. Nah, makna hak. Hak itu adalah semua hal yang diperoleh atau didapat oleh warga negara dalam bentuk kewenangan maupun kekuasaan terhadap suatu hal sebagai akibat terpenuhinya kewajiban. Kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh warga negara yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Jadi, kalau disimpulkan apa itu hak dan apa itu kewajiban, hak itu adalah sesuatu yang kita peroleh ataupun sesuatu yang kita dapatkan, sementara kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita laksanakan, ya. Nah, selanjutnya substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Ini poin yang B, ya. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai dasar Pancasila, ya. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Nah, kewajibannya yang pertama, membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing. Yang kedua, mengembangkan toleransi antar umat beragama menuju terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Nah, sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Kewajibannya memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, dan tidak semena-mena. Yang keempat, melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Nah, sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia seperti hak mengembangkan budaya daerah,
untuk memperkaya budaya nasional. Nah, kewajibannya yang pertama yaitu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hak warga negara dalam pemerintahan bernegara dan bermasyarakat yang demokratis, kebebasan berpendapat dan berorganisasi, serta hak berpartisipasi dalam pemilu. Kewajibannya apa aja? Yang pertama, mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Lanjut, sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, haknya, seluruh rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Kewajibannya mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Yang kedua, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Yang ketiga, suka bekerja keras. Tuh, dari sila pertama sampai dengan sila terakhir. Nah, kita lanjut ke hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Nah, apa itu nilai instrumental? Ya, nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Nah, hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 apa saja? Nah, itu terdapat dalam setiap pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama itu adalah hak atas kewarganegaraan. Nah, hak atas kewarganegaraan itu diatur pada pasal 26 ayat 1 dan 2. Di mana pasal 26 ayat 1 berbunyi, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang kedua, penduduk Indonesia ialah warga negara Indonesia dan orang-orang yang bertempat tinggal di Indonesia. Jadi warga negara asing yang tinggal di Indonesia itu merupakan penduduk Indonesia, tapi dianya dalam bekerja. Tapi kalau misalnya ada turis masuk ke Indonesia hanya untuk sekedar liburan, itu bukan penduduk Indonesia. Lanjut, yaitu kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu terdapat dalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 27 ayat 2 itu ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, bunyinya,
tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian ada hak dan kewajiban bela negara, itu terdapat dalam pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, kemudian kemerdekaan berserikat dan berkumpul itu terdapat pada pasal 28 yang berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan atau juga tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian kemerdekaan memeluk agama itu ada pada pasal 29 ayat 1 dan 2. Ayat 1-nya berbunyi, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2-nya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, kemudian pertahanan dan keamanan negara, ya. Itu terdapat pada pasal 30 ayat 1 dan 2. Bunyi pasal 30 ayat 1 itu adalah tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ayat 2-nya, usaha dan pertahanan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Kemudian hak mendapat pendidikan itu diatur dalam pasal 32 ayat 1, 2 dan 3. Pasal 31 ayat 1 la ilaha illallah. Pasal 30 ayat 1, 2 dan 3. Bunyi yang pertama, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dan pemerintahan wajib melindunginya atau wajib membiayainya. Yang ketiga, bunyi yang ketiga, pasal yang ketiga, pemerintah mengembangkan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan hak mendapat pendidikan itu diatur pada pasal 31 ayat 1, 2 dan 3. Ayat pertama, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ayat kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dan pemerintahan wajib melindunginya ataupun wajib membiayainya. Yang ketiga, pemerintah mengembangkan dan menyelenggarakan satu dalam pendidikan kurang terbaca. Ayat yang ketiga yaitu pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.
Kemudian kebudayaan nasional Indonesia, yaitu itu terdapat pada pasal 32 ayat 1 dan 2. Nah, bunyinya yang pertama, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Yang kedua, negara menghormati dan memelihara bahasa Indonesia sebagai kekayaan budaya nasional. Kita lanjut, yaitu perekonomian nasional. Itu terdapat pada pasal 33 ya, ayat 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ayat 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ayat 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan, lingkungan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Ya, kemudian kita lanjut, yaitu hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Satu persatu kita bahas ya anakku, dari mulai sila pertama sampai dengan sila yang ke-5. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai praksis, sebelumnya apa itu nilai praksis? Ya, kita lihat, nilai praksis itu merupakan realisasi dari ketentuan yang termuat dalam perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Ya. Jadi nilai ataupun perilaku yang kalian lakukan sehari-hari itu termasuk dalam nilai praksis. Apakah sesuai dengan Pancasila yang ke-5 sila itu ataukah tidak, ya. Kita lihat. Sila yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sikap positif yang ditunjukkan yaitu hormat, menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. Yang kedua, saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Nah, sikap positif dari sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa aja? Yang pertama, mengikuti persamaan derajat, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antar sesama manusia. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, tenggang rasa kepada orang lain. Yang keempat, tidak semena-mena kepada orang lain. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang keenam, berani membela kebenaran dan keadilan. 7, hormat, menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nah, sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nah, sikap positif yang ditunjukkan, yang pertama, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan
keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, menjunjung pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Kita lanjut sila yang selanjutnya, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sikap positif yang ditunjukkan, yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah. Yang kelima, mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dari sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sikap positif yang ditunjukkan, yang pertama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Tadi Ibu bilang ya, jadi hak dan kewajiban itu harus seimbang. Tidak ada yang lebih tinggi hak ataupun kewajiban. Tapi kalau kalian ingin memperoleh hak kalian, lakukan dulu kewajiban kalian sebagai warga negara ya. Nah, yang kedua, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain, menjauhi sikap boros dan gaya hidup mewah, rela bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain. Nah, itu dia ya yang terakhir. Ibu rasa kalian sudah paham. Nah, tugas kalian, Ibu minta menurut pendapat kalian ya, menurut pendapat kalian sendiri, tapi ya referensinya kalian lihat dari Google ya, ataupun pendapat para ahli. Tapi ini Ibu hanya minta pendapat kalian. Menurut pendapat kalian, apa itu hak dan apa itu kewajiban ya. Jadi tugasnya itu kirimkan ke Google Classroom. Oke anakku ya. Nah, di akhir pembelajaran pada bab ini, Ibu berharap Ananda menjadi warga negara yang selalu menyeimbangkan hak dan kewajiban. Jadi dengan kata lain, Ananda menjadi warga negara yang selalu mendahulukan kewajiban daripada hak, dan Ananda juga baru menuntut hak Ananda setelah kewajiban Ananda dilakukan ya. Jadi video pembelajaran kali ini Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.